Masih di Angga The Potters Podcast, podcast terkece seplanet bumi. Seplanet bumi ya kan? Ya iyalah, Sangkasa. kece. Berarti lu kece seplanet bumi juga. iya. Karena lu Amin. karena lu tamu podcast terkece. Terkece sama Angga yang kece. Yo. Kak Ika, geng, ya kan. Dia temen gue, udah gitu aja, ya kan. Nggak ada. Kita nggak cerita apa, ya kan. Apa dibalik apa. Yang penting ini temen gue mau ngajak dia ngobrol banyak hal. Orangnya seru soalnya. Kok gue agak Yang pertama nih ya, lu dari kapan pakai hijab, Kak Ika? Dari kapan pakai hijab? apa ya, baru. Lu terus kenapa pakai hijab? Sebenarnya ini pakai hijab itu emang udah lama dari- pengennya. pengennya udah lama. Cuman karena apa ya, masih kayak gue masih yang petakilan gitu, Iya. takutnya aduh gitu, kayak terbebani gitu lah gitu kan. Jadinya ya baru-baru ini aja. Baru-baru ini aja. Lu ngelewatin pengalaman religius atau gimana gitu? Ada Ada pengalamannya. Cerita dong. Iya, itu sih akhir 2019 kalau nggak salah, waktu masih kerja di entertain. Udah ngerasa yang ih, kok bosen ya kayak gini-gini gitu. Jenuh banget gitu. Kosong, Iya. Pas giliran ada waktu kayak apa sih, kayak ngerasa ih kayak pengen pakai hijab gitu, kayak adem amat ya gitu. Sebenarnya gitu, cuman terrealisasinya di 2021. Oh, realisasi. Ini masih belajar, belum full banget. Kadang juga masih yang dibuka gitu, kadang tutup. Masih kayak gitulah gitu. Gue doain istiqomah ya. Amin. Ya, tapi memang perempuan kan kalau muslim kan emang wajib pakai hijab ya. Iya Kan? sih. Terlepas apa ya, ya balik lagi lah, itu kan apa, balik lagi ke orangnya masing-masing. Kalau mau pakai hijab atau nggak pakai hijab, ya terserah dia gitu. Kalau kata Syekh Ali Jaber kan, iya nggak sih? Iya Kalau kata benar-benar Syekh Ali Jaber, pernah lihat. Iya kan? Pernah. Jangan ngejudge orang yang nggak pakai hijab loh. Siapa tahu di balik dia kayak gitu ada tahajud 2 rakaat, Iya, dia betul, bilang kan. Iya, pernah baca itu. Nonton, baca. Pernah caption. Oh, caption-nya. Fotonya terus di bawahnya tulisan Iya. itu. Itu waktu pas diundang di podcastnya Deddy Corbuzier, dia ngomong kayak gitu. Gue bilang iya juga ya. Jadi nggak boleh ngejudge juga. Iya. Betul. Betul-betul aja lo. Enggak, lu takut banget sih. Apa sih yang lu takutin? Enggak, masalahnya tuh untuk sekarang itu kayak masih pakai. Kadang kalau lagi pas YouTube nyanyi, kadang dilepas, masih kayak gitu. Oh gitu iya, loh. gue mau tanya itu tuh. Lu bikin YouTube channel lu ya? Bukan channel sih sebenarnya, diajak gabung Oh, itu channelnya siapa? sama Ngamen ID. Ngamen ID. Itu anak Lampung juga. Anak kampung, sebenarnya dia fotografer ya. Oke. Dulu aku pernah jadi talent foto dia. Foto, oke. Nah, tiba-tiba di 2021. 2020, 2021 sih. Sekarang ini 2020 akhir. Iya kan, akhir kan. Gue tuh lihat postingan lu tuh akhir 2020. Dihubungin terus ayolah gabung. Bisa nyanyi kan gitu. Ya bisa. Udah langsung gabung, join. Untuk sementara sama mereka nyanyi. Dan itu semua yang milih bukan aku. Lagu-lagunya itu mereka. Oh gitu. Iya. Kok kenapa bukan lu yang milih? Enggak, apa ya? Ya ada sih lagu aku, cuman kebanyakan mereka yang mau kayak lagu-lagu yang udah keluar itu. Iya. Iya, maksudnya kan kalau lagu yang dipilihin biasanya kan nggak sesuai dengan. Iya, Iya kan bener, gitu. aku udah pernah bilang juga. Tapi karena ini masih awal-awal maksudnya enggak, masih gitu. gabung di ngamennya, belum, nanti setelah ini dibuatin channel sendiri, baru nanti lagu yang dipengenin sendiri gitu. Untuk sementara masih ngikutin itu. Untuk sementara gitu. ngikutin itu. Ya kan kalau gua kan musisi nih, ya kan.
Jadi sebaik-baiknya nyanyi itu kan yang lu paling lu suka, yang lu senengin. Bener. Ada sih, ada lagu yang pertama itu. Iya. Yang mana yang pertama Yang itu? Story of My Life itu. Nah itu Story of My Life. Gitu. Lu kalau gue jujur aja gue pernah nonton lu di YouTube itu. Pernah gitu. ya? Pernah nonton lu. Terus lu Suaranya nyanyinya acak nih. kadang suka masih ngelihat itu tuh, ngelihat teks. Teksnya, iya. Baru. Lu mau jadi Amanda Manopo kan? Amanda Manopo. Enggak, tujuan lu bernyanyi di YouTube itu apa, Kak? Itu hobi. Hobi aja ya. Enggak, satu hobi. Terus dua itu kayak kalau udah nyanyi kayak ngerasa ada yang curahan isi hati juga sebenarnya gitu. Anda ini melankolis ternyata ya. Pokoknya emang judulnya tuh berantai gitu lah kisah-kisahnya. Jadi aku memang udah bilang sama produsernya kan ada di situ. Untuk nyanyinya kayak sesuaiin dengan kisah-kisah aku yang aku alamin gitu. Jadi original soundtrack of my life ya. Ya gitu ya. Story of my life tadi kan. Story of my life. Kenapa lu suka lagu itu? Iya, gitu pokoknya juga. setiap suka lagu itu pasti dilihat dulu liriknya. Nggak asal gue suka ya lagu itu, enggak. Karena tapi ini berdasarkan ini kayaknya gua banget gitu. ya. Kok lu pede banget sih nyanyi. Suaranya pas-pasan lu Anda Iya, ini. pas-pasan ya. Itu gimana ya? Namanya seneng lah ya. Orang nyanyi itu kan sebenarnya karena faktor apa ya? Karena faktor happy sebetulnya. Karena dia seneng nyanyi. Walaupun nggak bisa nyanyi gitu ya. Walaupun bukan nggak bisa nyanyi sih, bisa nyanyi, tapi dia bukan penyanyi. Iya. Karena menurut gue sih penyanyi itu adalah penyampai pesan gitu, penyampai pesan lagu. Kita kadang kan kayak gue dengerin lo nyanyi gitu. Ya gue ngeliat lu nya gitu, bukan dengerin lagunya gitu. Ngeliatin guanya. Ya gue ngeliat lu nya, oh ini Kak Ika gitu, maksudnya Kak Ika lagi nyanyi. Nah yang keren itu kan gimana caranya handphonenya gue taruh, gue denger lu nyanyi, terus gue bisa ngerasain gitu kan. Ini sedih bener Kak Ika ini ya gitu. Ada yang lagi pas benar-benar lagi ada masalah nyanyi, ada di lagu ada. Ada juga ya. Ada sayang ada. Ada sayang. Enggak. Ih, gue gak bisa. Ya gak bisa loh. Bisa gue. Itu kan ya? Bukan. Gue tuh belajar itu tuh karena sebenarnya gue gak suka sih. Ya gue gak suka lah kayak Kak ya kan. Tapi ini tapi kadang kan suka gue pakai buat challenge gitu. Challenge di streaming, buat lucu-lucuan aja lah. Iya, gue pernah lihat itu enggak. Gila lu. Sama lagu ya. Lagu kamu orang itu. Iya. Lagu apa itu? Keterlaluan. Iya. Kamu kecil. Iya, gue pernah lihat. Cinderella gitu-gitu tuh. Itu sebenarnya jujur aja aib gue tuh banyak banget di streaming tuh. Jadi teman-teman yang nge-tag gue di Instagram tuh menyebar aib gue ya. Gak apa-apa. Menyebar aib gue, nggak gue repost dong. Pokoknya gue kalau di Instagram gue cool aja ya kan, seru gitu. Sempet rame. Iya sempet rame itu. Di Instagram orang gila aib gue semua itu. Streaming itu kadang kan ya seru. Gue sih tujuan gue ya seru-seruan aja. Biar gue nggak dibilangin sombong. Iya gitu satu kan. Iya sombong. Membaur lah, sombong, berbaur ya kan. Gue lebih suka gitu. Karena gue itu kan perjalanan karir gue itu kan gue bukan siapa-siapa sih Kak. Ya kan awalnya kan. Betul. Jadi sampai detik ini sih gue ngerasa gue bukan siapa-siapa. Jadi gue easy going lah, main sama siapa-siapa. Terus lu kenapa sih? Gue liat postingan lu Ariel. Lu segimananya gitu maksudnya? Segimana? Ariel itu buat hidup lu itu apa sih? Ariel Noah ini? Ya nggak apa-apa lah. Gue soalnya kan ada juga nih kayak Zarut tuh adek gue yang bungsu. Itu Justin Bieber banget. Ya kan gue aja kan masuk kamar itu suka jijik. Ini foto Justin Bieber, poster foto 3x4 Justin Bieber aja ada dia. Iya.
Enggak sih sebenarnya, awalnya itu nggak pernah tahu. Jadi taunya itu 2012 ya. Oh, lu mulai ngefans sama Ariel tuh 2012. Dan itu bukan karena lagu ya, tapi kayak yang waktu dia rame di TV gitu, baru-baru keluar dari penjara gitu. Iya. Jadi pas nonton TV cuman ini apa sih cowok ini heboh banget gitu, kontroversi banget gitu kan. Tapi kok dilihat-lihat lucu gitu kan. Cakep juga. Tapi lagunya apa? Oh iya, dari situ udah mulai kepo. Kepo gitu. Ini kenapa sih kok sampai kayak gini ya? Bener nggak ya gitu-gitu. Jadi ngikutin deh gitu kan. Diam-diam. Lo jadi pengikut setianya Ariel Noah ya? Ya suka lagunya. Terus sama yang ya dia tuh orangnya kuat kayak gitu lah, strong kayaknya. Kan walaupun ada masalah apapun seberat itu dia masih bisa move on dari masalah itu tuh salut banget. Jarang banget yang bisa kayak gitu kan. Biasanya orang langsung putus asa gitu-gitu. Ya pokoknya gitu deh. Kenapa? Oh karena cakep Ariel ya. Kok lu gak ngefans sama Andika Kangen Band? Andika Kangen Band juga sama kak. Ya kan dia strong juga loh. Strong apa dulu? Enggak sih. Masa mau disamain sama Andika Kangen Band? Enggak lah, beda-beda. Kalau Andika kan teman kita juga dari Lampung. Oh, lu cari yang di luar Lampung ngefansnya gitu. Nyari yang di luar Lampung. Apalagi enggak. Kalau nggak masa sih cuman gitu doang. Iya enggak kalau misalkan lu bilang cuman dia strong, sosok yang bisa move ya kan, soalnya Andika Kangen juga kayak gitu. Iya tapi kan beda. Apa aku nggak pernah. Andika Kangen Band sih taunya cuman baru-baru 2020 aja. Lo tahu 2019 lah akhir. Tahu cerita-ceritanya, tapi sebelumnya tahu Andikanya hanya lewat-lewat aja kayak pertama ini booming nih orang Lampung gitu. Lagunya yang diangkot itu gitu. Tapi baru ngelihat bertemannya ya di 2019 itu. Berteman. Baru 2 tahun kebelakangan. Gitu. Kalau Ariel kan 2012. Jauh. Jauh banget. Ya, tapi Kangen Band kan udah rilis di 2007 apa 2006 ya? Ya tapi aku nggak tahu. Oh jadi udah mantau. Ya Ariel buat hidup lo berarti kayak gitu ya? Ariel jadi ya sosok yang ini juga sih. Pokoknya strongnya itu yang diiniin. Jadi kalau misalnya itu buat aku sih, kalau nanti suatu saat kan kita nggak tahu apa ada musibah apa gitu, kita nggak boleh nyerah, harus bangkit gitu, harus bisa ngelewatin itu gitu loh. Itu yang lu ambil dari seorang Ariel. Dan dia tuh nggak pernah yang malu atau apa, terus aja gitu loh. Aku mau kayak gitu, aku terus aja ke depan gitu, nggak usah yang mikir-mikirnya ke belakang gitu, terus maju aja, jangan dengerin omongan orang gitu kan. Itu kan masalah perjalanan hidup ya, siapa sih yang mau kayak gitu ya kan. Ya udah sih gitu. Oh gitu. Ya sama lah, gue juga kayak gitu. Kok lu gak ngefans sama gue? Karena gue orang Lampung juga gitu. Tapi kan gini, tapi kalau orang ngefans tuh kalau belum ketemu kan belum kayaknya gimana ya. Tapi aku udah pernah ketemu sama dia. Oh udah pernah ketemu. Minta tanda tangan? Enggak, aku ngasih kue. Ngasih kue. Oh iya, kue tadi mana ya? Kue tart. Kue tart ya. Mana? Vino masih di ruang operator nggak? Akbar mana Akbar? Pada keluar lagi nih. Nanti kita suruh makan kue. Kita makan kue bikinannya Kak Ika nih. Apalagi nih? Lu kok kayak orang apa gitu? Grogi banget gua ajak ngobrol nih. Yang ngomongin soal Ariel ya, sama perjalanan hidup itulah. Kayak 2012 kan pas nyokap juga meninggal ya. Gitu. Oh itu berbarengan ya sama berbarengan. Pas dia keluar nyokap meninggal gitu. Jadi kayak kesepiannya itu ya ada alihnya gitu loh. Ngerti gak sih? Dialihin dengan jadi dia terbiasa nemenin udah lama banget. Jadi temen setia waktu
inilah lagi sendiri gitu. Gitu aja sih. Dari 2012. Lu cerita pengalaman hal yang ngebuat lu terpuruk pas kapan Kak? Terpuruk. Lu ngerasa lu drop down banget itu? Iya, drop down banget itu waktu nyokap nggak ada. Karena semasa hidup urusan apapun itu selalu mama sih. Aku tuh kayak belajar dewasa juga enggak gitu. Betul, lu ngerepotin nyokap orangnya ya? Bukan ngerepot, enggak. Nyokap juga enggak yang terlalu ini. Semuanya itu dia. Aku tuh yang disuruh yang main. Bahkan kalau misalnya ke dapur pun ngapain di dapur udah. Padahal aku mau bantuin niatnya. Mau bantuin, karena dulu itu semuanya serba pembantu ya. Mau nyapu beberes gitu, cuman kalau masak aja sih mama. Dan itu aku mau masuk ke dapur juga nggak dibolehin. Pas dia nggak ada, kayaknya penting banget belajar masak segala macam itu kayaknya udah mulai itu kehilangan banget lah. Jadi lu baru bisa masak begitu nyokap nggak ada juga ya? Sebenarnya aku bisa masak dulu. Gue mau nanya nih. Jadi ada teman gue tanya nih. Kenapa sih perempuan tuh harus bisa masak? Ya kata gimana ya? Aku juga dikasih tahu sama mama sambil marah-marah sih sebetulnya dulu itu. Jadi perempuan tuh harus bisa masak katanya. Emang itu tugas utama nanti kalau pas udah punya suami. Jangan sampai masakan orang yang di luar lebih enak daripada masakan kamu. Nanti jarang makan di rumah katanya gitu. Gitu. Ya memang di luar lebih enak kan. Misalkan gini loh. Tuh kan dia pikirannya kemana-mana nih. Nggak gitu maksud gue kan. Satu nih kalau ada kontranya juga soalnya Kak. Iya kalau di luar kan satu harganya lebih murah misalkan gitu ya. Yang kedua siapa bilang? Oh ya dah terus. Iya dong, misalkan kayak kita mau makan ikan deh, misalkan gitu ya. Makan ikan. Kucing banget ya, kucing garong banget. Ikan contohnya ya gak sih? Pemangsa. Lu dari tadi mau ngejulitin gua lu ya. Pemangsa kata dia. Jadi ikan kan beli sambal, beli ikan, beli bawang putih, bawang merah, masak itu harganya bisa mau hampir 50.000 misalkan gitu. Di luar dibeli aja di warung Padang ikan disambelin udah tuh jadi paling cuma 10.000. Iya. Lebih murah. Ya itu menurut simpelnya, tapi kan hal yang paling baik itu yang kita tahu itu adalah kita masaknya itu kita sendiri tahu kebersihannya kayak gimana. Terus bahan-bahan yang kita pakai itu apa gitu. Karena banyak di luar juga nggak ngomongin yang lain ya. Ini pengalaman pribadi. Iya. Beli di luar sama masak sendiri bedanya jauh banget. Karena ya ada yang kurang lah gitu. Kalau buat sendiri kan pas gitu, apa-apa diperinci banget. Dan bahan-bahannya juga kayak air segala macam ya. Benar-benar kita tahu gitu prosesnya gitu. Lu masak biasanya buat diri lu sendiri apa buat orang lain? Nah, ya kan? Belajar masak juga di 2020. Bukan belajar masak, emang udah pernah masak, cuman nggak di dalemin. Iya, kalau lagi pengen aja. Maksudnya nggak ini banget gitu ya? Dan 2020 itu kalau masak pasti untuk keluarga. Iya. Dan itu katanya enak katanya. Tapi ini nanti mau ada masak-masak juga sih nggak? Nanti lah ya dicicipin. Iya ya, lu kan kalau ngobrol sama gue kan lu selalu promosi makanan. Gue bilang kayak bisa masak aja sih ikan. Bisa, sambal gue enak banget loh. Sambal apa? Sambal andalan. Sambal terasi. Sambal terasi mah gue juga bisa bikin Kak. Enggak, sambal terasi, tapi kan semua orang semua orang jual pecel lele nih. Semua orang punya sambal masing-masing. Tapi kan kita punya ciri khas masing-masing. Itu gak bisa disamain gak? Iya juga ya. Lu garamnya campur sama bulu ketek ya? Bukan, karena gue nyanyinya sambil goyang ya. Kan. Aduh, Kak Ika. Aduh. Lu semenjak
Tapi gue seneng lu semenjak pakai hijab lu ini jadi berubah jadi lebih kalem ya. Jadi lebih kalem. Ya memang buat ngejaga itu juga sih ya. Apa ya? Terakhir tuh di entertain, Angga tahu lah ya. Kerjaan di entertain terakhir itu apa. Tapi pikir gini-gini aja bosen banget gitu. Lama-lama ntar apatis sama yang namanya cowok gitu kan. Iya. Jadi akhirnya udah narik garis, akhirnya aku resign, akhirnya udah mau ngapain lagi nih gitu kan. Ya udahlah gitu. Coba memperbaiki diri aja. Nggak apa-apa lah ketinggalan sama bukan ketinggalan zaman, kita ngikutin zaman gitu. Tapi nggak apa-apa lah gue keluar dari pergaulan gitu. Menarik diri gitu. Karena satu, ngapain juga gue mesti ngikutin tren-tren gitu kan. Kita punya prinsip sendiri kok hidup ini gitu kan. Iya benar. Ya udah akhirnya gue jarang gabung, udah gue mulai tinggalin dikit-dikit tinggal temen yang gimana gue pilih-pilih nih ya kan. Bener-bener yang gini ya gitu kan. Ternyata ada enaknya ada nggak enaknya gitu ya nggak ya. Nggak enak itu kayak kita gak gaul nih sekarang nih gue kayak gimana gitu. Itu yang gak gaul sekarang. Biasanya di rumah doang, pulang kerja pulang gitu kan. Gitu aja sih. Tapi ada untungnya kita gak yang tenar yang gimana gitu di luar sana ya. Menarik diri lah gitu. Untuk dibilang gaul, sekarang tujuannya sih gak gaul, tapi memperbaiki diri sih gak gitu. Lebih ke memperbaiki diri, berbenah diri ya. Karena sadar juga Anda tuh sudah mulai tua. Iya. Anda tuh lebih tua dari saya. Iya, dan inilah enggak ya. Kalau enggak memperbaiki dari sekarang lu mau kapan lagi gitu loh. Oh iyalah. Ya kan, masa mau kayak tingkah anak-anak terus sih gitu. Lu anak-anak banget, tingkah lu tuh ngelebihin anak-anak malah. Anak-anak tuh kalau ngeliat lu minder tuh. Segitunya kayak. Aduh, malah ngedon ya kayak. Lu inget gak waktu pas gua berkunjung ke room lu, ya kan? Waktu pas lu nge-host ala-ala di Bigo tuh. Gue iseng banget itu Kak. Gue lagi buka Bigo terus gue lihat, wih Kak Ika live, gue masuk aja ya kan. Gue pengen nyimak aja. Sebenarnya gue tuh lagi goreng telur. Gue lagi masak telur itu. Masak telur kan nemenin gue masak telur gitu kan. Itu malam banget kan itu. Malam ya. Tengah malam banget kan itu. Gabut itu enggak? Iya, makanya gue juga naro di situ parkun lah, gue parkun doang tuh di situ. Gue dengerin lu ngobrol, terus gue liat lama-lama lu lagi digodain brondong dong. Oh iya. Iya kan, lu kan lagi digodain brondong itu. Iya gue. Nah, kalau di Bigo itu enggak, yang godain gue brondong. Tapi gue nggak naksir sama brondong. Yalah, buat gue usia di bawah gue itu anggapnya adek lah ya. Brondong ada duitnya ya. Ada juga ada brondong juga berduit ya? ada. Nggak semua brondong itu nggak berduit. Ada juga yang gengsinya. Boleh nggak cerita? Pemikirannya kali ya. Pemikirannya kali ya. Pemikirannya lebih di bawah lu gitu, maksudnya nggak dewasa apa gimana? Nggak pernah ketemu sama yang lebih muda. Dia berusaha untuk mempersamakan persepsi pemikiran gitu. Akhirnya kita ngelihatnya dia maksa. Iya betul. Maksa buat sejajar mau gitu. Mau ngimbangin lo. Dan mengimbangin, padahal kita tahu dia tuh capek kayak gitu gitu kan. Jadi pikir kasihan juga gitu kan, nggak mesti maksain mereka juga lah untuk yang kayak kita. Tapi kalau cowok ngedeketin perempuan dewasa itu biasanya sok paling lebih dewasa gitu. Bener nggak? Itu pengalaman ya. Dia iya kayak sih ya, kayaknya maksa lah. Terus. Aku ini kok tenang aja kalau dewasa. Dewasa tuh nggak perlu diomongin. Kadang kan jadi kesannya perannya di situ gue seperti ibunya ya. Karena dia berusaha untuk meyakinkan gitu. Iya, meyakinkan korban. Meyakinkan gue. Gue cuman ketawa-tawa aja gitu kan. Ada itu. Ada nggak? Jadi kasihan gitu, dia capek untuk ikutin kita. Akhirnya kita sendiri pun aduh gitu. Karena kita
wayahnya itu untuk yang lebih gimana lagi, bukan stuck untuk di situ doang gitu kan. Dan dia untuk kita ajak untuk pikiran yang lebih maju jauh ke depan. Dianya kepaksa gitu loh. Dia otaknya belum nyampe juga. Dan udahlah. Sebenarnya dia tuh nggak dewasa apa bego sebenarnya. Dia juga nggak, maksud aku ya udahlah, kita tahu diri aja lah gitu kan. Kalau emang di bawah kita jauh ya udah anggap adik aja, walaupun dia punya perasaan suka sama kita ya anggapnya kasih sayangnya kakak adik aja gitu betul. Loh, daripada kita mesti maksain. Ya masa kita yang harus jadi ibunya. Ntar gue manggil dia bukan yang mak, anak. Nak sini nak, ya kan? Tampar dulu 2 kali, tak. Dan satu lagi ya, orang yang lebih muda itu temperamennya lebih tinggi. Oh iya juga benar, karena jiwa mudanya. Nah jadi kita ini yang akhirnya nanti kita yang mulai untuk lebih tough untuk pendewasaan diri, akhirnya terpancing gitu loh. Enggak, akhirnya kita jadi terpancing childish juga dong. Jadi ikut ke bawah gitu loh, pengaruhnya itu sih gitu kan. Karena ntar dikit-dikit ngambek, apa sih gitu kan, pusing jadinya enggak. Gitu jadi bukan bergerak maju ya, malah narik mundur berarti ya. Kita kalau untuk sifat yang kayak gitu tuh enggak, kita yang takut ke bawah gitu loh. Karena udah pasti enggak. Mau nggak mau dia ngambek apa segala macam, kita bujuk, kalau dibujuk juga nggak bisa ya kita marah lah ya kan, akhirnya kita jadi ikut ribut. ke bawah, ikut childish gitu kan. Kalau sama yang lebih dewasa gitu kan, bisa manja, terus dia bisa ngomong kita gitu kan. Lo harapan lo kayak gitu sebenarnya. Akhirnya nanti dia manggil kita emak. Nah paling jauh lu pernah punya pacar itu selisihnya berapa tahun? 5 tahun. 5 tahun di bawah lo. Nggak pernah lewat 12. Naker enggak. 10. Kalau gue yang 12 tahun pernah sama yang lebih dewasa iya. Cuman kalau di bawah paling banyak itu jangkanya 5 tahun. 5 tahun di bawah lo. Dan itu semua sama aja. Maksudnya apa namanya? Maksain diri rata-rata. Makanya udah sering aku coba sih. Bukannya kita itu antipati dengan yang di bawah aku ya, untuk pribadi nih, bukan ngomongin semua ya. Ya kan ada yang cocok juga, terserah lah ya mereka. Cuman berapa kali aku coba sih relationship sama yang lebih di bawah itu kayaknya nggak cocok gitu. Karena ya kayak gitu tadi gitu. Mulai dari yang sifatnya gitu kan, ya dia bilang dia dewasa, aku bisa lah gitu kan, ngejalanin hubungan sama kamu, ngikutin kamu. Bullshit banget ya. Iya, pada waktu itu kan aku sibuk ya kan, gak ada waktu. Ya udah gitu, kerjaan kamu aja terus yang diurusin, aku nggak usah. Harusnya kan omongan itu terucap dari perempuan ke laki. Itu jadi yang dia ya udah netek nah gitu. Gitu kan. Jadi kamu lebih pilih kerjaan kamu apa aku? Ya bener gitu kan. Kalau yang udah dewasa kan paling ntar, kamu harus ngerti dong sayang kerjaan aku. Aku minta tolong dong pengertian kamu. Kan gitu kalau sama pria dewasa ya. Ini mereka tuh penyampainya itu gak enak banget di kita gitu loh. Sementara kan kita perempuan cari duit, banting tulang, digituin lagi gitu kan. Kalau yang sama dewasa kan, ini kan buat masa depan kita juga, gitu kan, beda. Beda cara. Menenangkannya beda. Sebenarnya kan butuh ditenangkan ya perempuan ini ya. Gitu ya Kak. Kalau sama yang dewasa kan, ya ini untuk masa depan kita sayang, kamu harus ngerti gitu. Kalau sama yang lebih, kamu kayak gitu aja terus, gitu kan. Gitu deh. Pengalaman juga ya, yang lebih muda ngomong. Pernah. Kita ngobrol di belakang aja. Ya pernah lah pasti. Pernah ya. Ya enggak lah, kalau cowok mah wajar lah Kak. Itu capek ya? Capek enggak? Wajar Kak, kalau cowok tuh wajar. Harusnya pertanyaan lu pernah nggak punya pengalaman cowok nih pacaran sama yang lebih dewasa dari lu, kan gitu. Ya itu sama aja kalau lu kan sudut pandang lu. Ya kalau kan beda sudut pandangnya sama gua gitu. Kan gitu. Jadi lu mau nanyain itu ke gua. Coba. Tanya balik Angga. Enggak, kalau gua kan beda juga. Jalaninnya itu beda. Yang lebih, gua pernah jalanin hubungan yang lebih dewasa.
dari gua. Dewasanya ceweknya kan? Ceweknya. Pernah, tapi ya gua sih yang ngalir aja, ngalir biasa. Cuman memang karena dilatih lah ya lo ya. karena memang karena ini jatuhnya kalau itu dilatih lo ya kan. Ya memang gue akuin lah kalau laki kan dilatih. Kalau perempuan kan pelatih. Ya. Oh, pelatih buaya ya. Anda selingkuh, maka penangkaran buaya kubuka kembali. Iya benar. Kubuka kembali penangkaran buayaku ya kan. Jangan coba-coba Anda selingkuh ya. Anda pemain, saya pelatih. Gitu ya Kak. Tapi memang gue akuin Kak, kalau orang yang lebih dewasa dari kita. Gue kan pernah juga punya pacar yang lebih dewasa dari gue. Memang benar yang lu bilang tuh benar. Dia memang jauh lebih dewasa pemikirannya. Dan lu sempat nggak nyampe kan untuk mempersamakan itu? Iya betul. Gue akuin nggak nyampe dan apa sih gitu pasti. Karena gue sotoy. Yang lu bilang maksa itu benar juga. Bener kan? Jadi gue cari tahu. Kalau gue kan beda. Gue kalau pertama gue mencoba buat iya dulu. Kesannya kan maksa tuh, tapi gue cari tahu. Kepo ya. Iya. Sampai salah jauh. Iya, ini apa nih ya kan. Cari tahu. Jadi belajar. Nah, gara-gara belajar itu juga jadi ngelatih gue jadi dewasa juga walaupun enggak jodoh gitu loh. Ya gue nganggapnya kayak gitu doang sih. Sedih dong lo jodoh. Enggak juga, enggak apa-apa lah. Namanya kan orang kan punya alur hidup masing-masing Kak Ika. Tapi cinta enggak dulu? Ya cinta lah, namanya pacar. Iya pacar ya. Iya dong. Pacar. Oh segini cintanya berarti enggak? Pacar. Wah mancing-mancing gue lo Kak Ika. Gue mau nanya ini nih. Seks menurut lu tuh apa sih? Seks menurut gue. Kalau seks menurut gue, secara omongan dewasa ya. Iya. Ini bukan yang untuk khusus apa? Bukan wabil khusus ya. Bukan ababil ya. Ini Iya. gue ngomong yang obrolan dewasa ya. Tanpa mengurangi rasa gimana gitu. Ya seks menurut aku penting. Penting juga. Oke. Penting karena cinta itu nggak cukup cinta doang, tapi kalau seksnya nggak dapet gitu satu sama lainnya chemistry. Taruhlah ciuman gitu dari kissing aja gitu ya. Kalau kissing aja kita ngerasa nggak ada rasa gitu, enak nggak sih? Enggak kan gitu kan. Jadi penting banget. Jadi seks menurut lu adalah penting gitu ya? Penting untuk suatu hubungan yang dewasa ya, bukan yang anak-anak atau betul. Yang sekolah dan lain-lain ya. Ini kalau yang belum dewasa nggak usah nonton ya, nggak bener ini. Iya. Ya. Orang tuanya yang harus jaga tuh. Iya, kalau kan kamu nanya ke aku kan gitu. Kalau menurut aku gimana gitu kan? Karena di sini gue bukan psikolog, bukan ahlinya untuk memaparkan edukasi gitu. Tapi garis besarnya seks adalah penting untuk suatu hubungan yang dewasa gitu. Kalau menurut aku, karena percuma kita itu punya hubungan yang intim, tapi kita masih hubungan sama yang lain karena kita nggak cocok gitu lah. Karena penting kan itu. Jadi kalau udah cocok, ngapain cari lagi gitu loh. Itu penting banget juga. Berarti pasangan kita harus jago juga ya. Harus jago dan harus pengen gini sama-sama membahagiakan. Gitu. Mulai dari kasih sayang, mulai dari apapun itu, perhatian segala macam sampai ke soal yang mendasar itu kayak yang Angga tanya itu penting banget. Itu penting banget dan si cewek sama si cowok harus sama-sama tahu nih maunya gimana kan gitu. Intinya itu seks penting untuk suatu hubungan yang dewasa. Tapi harus didasari cinta dan tujuannya apa gitu loh enggak. Kan cinta itu harus punya tujuan. Nah, kalau cuma cinta aja nggak ada sayang, nggak cinta tapi ujungnya ke seks juga kan gitu. Mulai dari kissing itu sama aja kan itu jurusnya ke sana kan. Iyalah, pegangan tangan aja udah seks sebetulnya. Iya. Dan yang lebih bagus kalau hubungannya itu
berdasarkan ijab kabul ya Iya, kan. nah kalau bahas ijab kabul kan kita beda lagi versinya loh enggak gitu kan. Iya. Jadi kalau hubungan yang seks yang sehat itu ya kita harus punya tujuan juga. Iya. Kan aku bilang tadi tujuan. Iya. Ketika kita suka, terus kita ngejalan relationship, kita punya tujuan. Gitu ya. Karena kita udah punya tujuan, kita memberanikan diri untuk lebih intim lagi. Iya. Ya, dan didasari dengan tujuannya tuh ke pernikahan, gitu lah. Nah, yang meluasnya lagi, ketika udah sama-sama menikah, berumah tangga, dan menurut aku, kalau ketika kita berumah tangga, seks itu penting untuk suatu hubungan yang dewasa, gitu loh maksudnya, gitu. Menurut lu laki-laki yang 1, 2, 3 hore itu? Oh ya, ini ya, nggak apa-apa, yang 1, 2, 3 hore itu. Jadi gue pernah nulis tuh di Instagram, gue bilang yang strong silakan masuk, 1, 2, 3 hore mundur. Sebenarnya gini, pada nanya ke gue apa sih nggak 1, 2, 3 hore gitu, pada nggak tahu. Ya, kalau menurut aku, kalau dapet pasangan yang 1, 2, 3 hore, karena aku udah ke pernikahan ya kan, kita ngebahasnya juga udah beda ya, udah edukasi jatuhnya ya. berbagi lah, berbagi. Jadi kalau misalnya dapat pasangannya yang 1, 2, 3 hore itu, kita lihat dulu basicnya dia gitu loh. Apakah dia pekerja keras gitu kan. Karena biasanya kalau orang terlalu keras bekerja, dia udah nggak dapat feel-nya lagi untuk melakukan itu enggak. Jadi juga, akhirnya nggak bisa memuaskan pasangannya gitu loh. Tapi itu bisa disembuhin enggak gitu. Tapi butuh pendamping yang kuat ya. Yang sabar sebenarnya. Ya kan? Sebenarnya yang sabar. Yang sabar. Kalau dia nggak sabar, ya pasti dia cari yang lain gitu loh. Dan itu kalau menurut aku itu bukan jalan yang tepat ya. Mentang-mentang 1, 2, 3 hore terus dia cari yang lain, enggak lah. Karena kita harus nuntun pasangan kita. Kamu kenapa gitu sayang? Ditanya. Ya nih aku kecapean. Pasti kan dia punya jawaban. Atau mungkin boring, kan ada suatu hubungan itu kan pasti bosen sih gaya gini-gini terus gitu. Waktu pacaran aja bosen sih, kita makan di restoran ini terus gitu. Cari suasana baru yuk, di pinggir pantai kek, ada main gitar gitu kan, tapi kita sambil makan. Begitu juga suatu hubungan tuh nggak kayak gitu gitu. Kalau menurut aku kayak gitu. Komunikasi dalam seks berarti penting juga dong ya Kak? Penting banget. Nah, keterbukaan penting gak? Iya, karena kan ada Kak yang nggak bisa tuh nyampein itu, entah alasannya minder, gengsi, ya kan? Ya. Nah itu kalau kita belum ketemu pasangan yang tapi kalau cewek gitu ya, sudut pandangnya kan ketika cowok itu mengakui kekurangannya dalam hubungan seks, kan yang ditakutin cowok itu adalah cewek ini ilfil Kak, ya kan? Ya kalau tujuan cewek itu cuma nge-seks doang sama si cowok itu juga, mungkin ilfil. Tapi kalau dia tujuannya adalah dia cinta sama cowok itu, terus menerima kekurangan dia, bukan itu lagi yang dibahas nggak? Yang udah dibahas gimana sayang gitu. Aku ini gini loh, aku ini gini loh gitu. Oh nggak apa-apa sayang, kita cari solusinya sama-sama gitu. Jangan dikasih kayak support gitu, kayak jangan kecil hati sayang, aku ini kok, sabar kok gitu kan. Masih banyak sih nggak kalau kita lebih luas lagi ya. Balik lagi berarti gini Kak, balik lagi ke tujuan hubungan itu ya kan. Relationship-nya itu tujuannya apa? Iya benar. Kalau memang tujuannya seks, berarti memang beneran ilfil dia. Iya, kalau tujuan seks ya dia ilfil gitu. Lagian ngapain juga kalau tujuannya cuma seks doang gitu. Jadi dia nggak usah inilah, tapi kan yang paling penting adalah nerima kekurangan itu loh nggak? Iya bener. Jawabannya itu sih yang gue tarik kesimpulannya, karena gue nih obrolan cowok ya, obrolan cowok kalau nongkrong tuh Kak gitu kan, ada yang ngomong ya komunikasi seks penting gitu kan, tapi kekhawatiran cowok-cowok ini ya termasuk gue, kalau seandainya ada kekurangan kita sampaikan gitu, ntar ini lagi ya bikin kecewa kali, bikin tiba-tiba pasangan kita berubah karena gitu.
Iya itu lagi balik lagi ke tujuannya ya. Tujuan berhubungan itu apa? Iya tujuan hubungan apa gitu. Kalau lo cari seks berarti nggak sama gua misalkan gitu ya. Maksudnya nggak bukan sama dia ya, hubungan itu penting sih. Iya, iya tadi maksudnya kalau berarti kita sama-sama cari solusi sama-sama gitu cari kan. solusi Iya, dan iya, si iya. pasangan juga mendampingi gitu. Iya. Nggak malah yang Berobat. kamu apa sih? Berobat diurut-urut. Oh, urut-urut nih, urut-urut ngomongin urut nih ya kan. Lu menurut lu apa pijit plus itu kayak gimana Kak? Pijit plus ya. Plus minus gimana kalau minus? Boleh. Pijit plus. Kali ini ya, nggak mengurangi rasa hormat. Rasa hormat ya. Karena kita ngebahas masalah itu apa plus. Selagi masih ada peminat, pasti ada pembeli. Enggak. Selagi ada peminatnya pasti ada penyedianya. Itu sih intinya. Tapi kalau udah habis peminatnya, maka dengan sendirinya itu udah nggak ada lagi Jadi kalau menurut aku sih tergantung personal itu ya gitu. Kan ada 2 sudut pandang, 3 malah sebenarnya. Apa yang Angga mau tanya? Ada 3 sudut pandang nih. Tapi yang sudut pandang pengusaha pijit plus kita nggak bahas. Yang gua mau tanya kan ada 2, bukan gua tanya sih, gua diskusikan. Yang pertama dari sudut pandang si orang yang melayani istilahnya terapis ya, dari sudut pandang terapis, dari sudut pandang terapis kan rata-rata cewek ya. Yang berarti orang yang datang itu kebanyakan cowok. Iya betul. Yang mau dipijit plus nih. Gimana lo ngelihat fenomena itu gitu? Fenomena itu ya. Jadi banyak judgement pasti yang kita khawatirkan kan sebenarnya gitu. Sementara kan kita nggak tahu nih sudut pandang si terapis apa ya kan? Kenapa? Terus sudut pandang pelanggan datang kenapa gitu kan, kita kan nggak tahu. Ahli banget kayak di situ ya. Ya enggak, bukan ini kan menurut pandangan lo nih. Ini gue juga bakal gue tanyain ke teman-teman gue yang cewek-cewek gitu kan. Kalau ke cowok-cowok mah gue usah ditanyain, itu rata-rata hidung belang semua. Iya, pertama-tama isi gue sebagai istri, pasangan gitu ya. Perlu juga kita pinter mijit itu enggak? Iya juga. Jadi buat cewek-cewek ini kalian harus pinter mijit, geng. Ya harus pinter mijit juga. Jadi kalau biar pasangan kita nggak pijit di luar. Bener. Nggak, maksudnya selama penyedia, selama peminat masih ada pasti ada penyedia itu pasti. Jadi kalau misalnya kita ngomongin masalah si T tadi, unsur faktornya itu banyak nggak? Ya, tapi punya keahlian sih nggak pada dasarnya mereka itu. Ahlinya mijit udah pasti. Nggak mungkin kan cuman ditoel-toel aja gitu kan. Pasti dipijit kan gitu kan. Ya apa sih, bingung takut ngebulut gitu. Ya, lu pernah punya temen kan pasti kan yang bekerja di bidang itu ya kan. Ada. Lu pernah tanya nggak sih latar belakang mereka itu mau itu? Latar belakang mereka itu ya faktornya uang lah. Cari uang. Ada salah satu temen aku juga gitu kan, dia memang udah divorce sama suami, punya anak ya kan, nggak punya keahlian lain, sekolah juga nggak selesai gitu kan, mau kerja apa gitu kan, akhirnya dia masas gitu kan. Terus masasnya harus punya gimana ya, harus ahli juga sih. Selain itu sih enggak gitu. Selain plusnya tadi ya. Harus ini juga gitu loh. Karena kalau memang dia mau cuman gitu doang mah langsung ke ini aja sih enggak gitu. Beda tempat. Beda tempat enggak gitu. Yang pasti mereka harus punya keahlian dulu gitu loh. Baru itu sih plusnya gitu. Itu plusnya. Kalau enggak ini cowok-cowok ini menonton ini pasti senyum-senyum ini. Ya kan? Pengen ada yang ditanyain juga kali. Iya, senyum-senyum sendiri gitu.
Ih gue banget ya. Tapi emang iya sih nggak kayak aku juga sukanya dipijit juga sih sama. Iya, ya sama lah. Ya artinya kan kita kan lelah, ya Iya, kan. lelah, Butuh betul. perenggangan saraf-saraf. Tapi perlu digarisbawain ya enggak kalau misalkan dia itu spa berarti dia ada fasilitas yang dia pakai di situ. Kecuali kalau emang dia bener mau gimana di situ bukan tempatnya gitu. Enggak. Gitu. Itu hanya samar-samar lah gitu. Apa lingkupnya terbatas. Ya. Terbatas bibir ini. Lagu Jenderal ya. Tahu nggak lagu Jenderal? Apa ya salah satunya? Mati berdiri. Oh iya. Tahu nggak? Coba nyanyiin nggak? Kalau saja ku bisa mengatakan, ingat nggak? Nggak inget ya? Ingat. Aduh, gue masuk jurang aja. Ingat kan? Tapi kan, tahu kan? Tahu lah. Tahu dong. Lagunya ngetop loh itu. Kayak Angga ngetop. Lu sekarang sibuk itu ya kayak bikin kue. Aduh, mana sih di depan nih? Sibuk bikin kue. Bentar. Gue tuh dibawain kue sama Kak Ika nih. Yeah. Ini kue apa Kak? Gue cobain ya. Ya, ini yang kismis. Ada variannya ada 2 itu enggak? Yang Angga pegang itu kismis. Oh ada kismisnya. Bintik-bintik ini apa? Apa sih? Kayak topping dia. Oh toppingnya. Topping. Apa? Toppingnya apa ini? Kayak balon ya. Warna-warni. Kayak acara ulang tahun. Enak Okay. ya? Enak. Karena ada kismisnya. Cookies healthy itu enggak? Angga kan sama ya, itu kan Angga juga usahanya makanan kesehatan kan, sarapan kesehatan ya itu ya. Morning Guzel. Nah ini Sereal. ini juga jadi sereal. Oh, ini? Dari oat milk. Oat. Jadi dia nggak pakai gula pasir nggak? Kita pakainya ini brown sugar. Makasih loh dibawain makanan. Iya, enak nggak? Enak. Asam-asam gimana gitu ya? Kayak hidup ya nggak? Kayak disakitin mantan ya. Emang Angga punya mantan. Ada juga yang coklat chips nih nggak? Nah. Yang bawah coba. Itu lebih ada coklatnya. Oh iya beda nih. Angga lebih suka yang mana? Yang pertama ya. Iya mau nyicip. Mau cobain nggak Bar? Nih. Cookiesnya Kak Ika. Cookies. Terus lo jual dong. Cookies bolu. Cookies ini lumayan apa ya? Apa sih? Biasanya cookies itu kayak ada label yang sering kita ada di swalayan itulah. Kayak tapi semua cookies itu pakai oat nggak? No, enggak. Oh, lu beda. khusus lo ya? Beda. Kalau ada cookies yang ada cookies yang healthy. Cookies healthy itu ya pakai oat. Dan dia nggak pakai gula. Tapi tergantung selera sih nggak. Kalau aku pakai brown sugar. Abed yang main saxophone di The Potters itu dia makanannya oat dia, obat diet dia. Nah itu proteinnya Gue mulai banyak nggak? ngurang-ngurangin gula pasir. Buat cemilan ngeteh dan ngopi itu nggak? Ya. Ngopi kan pahit ya, cookies ini manis ya. Iya. Kayak apa? Pahit dan manis kayak kehidupan. Kayak kehidupan ya. Udah banyak yang WA lu belum? Kalau gue ada yang WA gue skip. Ngeri mak, ngeri bahas-bahas gitu. Bahas-bahas mantan sebenarnya ngeri. Iya, bahas mantan. Tapi kalau mantan berkesan sih
kan mancing-mancing lagi, mantan berkesan. Mantan berkesan. Tapi kayak ada lagu kalian tuh ya, mantan bukan pahlawan itu. Iya, makanya bikin lagu itu The Potters. Itu idenya dari gue. Tapi kalau misalkan ada lagi mantan terindah gimana? Ada kan Kaitna, mantan terindah. Jadi mantan bukan pahlawan ya. Karena enak sih kalian yang punya story mantan. Kalau aku pacaran tuh paling berapa kali ya? Pencitraan Anda ya? Bukan, nggak pencitraan. Kalau untuk yang cuman seminggu, apa itu yang udah main pacaran? Enggak gitu kan. Yang paling berkesan tuh ada satu hubungan yang dijalanin lebih dari setahun ya. Kalau aku bilang itu baru mantan. Dan selama ini belum ada yang sampai bertahun-tahun. Baru yang kisah Ariel tuh aja jadi 12 tahun. Ini enak loh, geng. Enak Lu jual nih. Iya, tapi itu open PO sih kalau ada yang pesen aja buatnya. Pesen apa? Stoples. Toples. Oh, lu jualnya toplesan kayak gini? Iya. Sama toplesnya? Iya ada. Oh, ini mah untuk contoh. Enggak, maksudnya lu jual sama toplesnya gitu. Toples. Jualan toples atau jualan cookies? Enggak lagi menikmati, enak ya enggak? Enak. Gemes gimana gitu rasanya enggak? Berapa harganya? 35.000. Standar sih kayak. Di dalam satu toples itu ada berapa cookies? Karena kita gede-gede ya enggak? Gitu. Tergantung isinya sih toplesnya. Yang kecil itu bisa. Paling murah berarti 35.000 dong. Ya kalau sama Angga boleh lah korting 5.000. Bukan dong. Lu jualnya berapa? Ini yang orang yang nonton suruh beli nih, ya kan? Iya, pokoknya itu kan setengah kilo, 1/4 gitu enggak ngomongnya kita. Tapi selain cookies, lu tuh dagang apa lagi? Oh gitu. Apa? Ini Kan lu sekarang jadi pengusaha makanan nih, lu iya. jadi ya kita mau buka di perempuan Kalpataru. Kalpataru. Kalpataru Kemiling gitu enggak. Itu mau buka nasi. Oh, tempat makan. Tempat makan. Kantin lah ya Kantin. jatahnya. Nanti lu undang gua ya kalau. Boleh lah. Nanti dicicipin bawa ke sini kan. Gua cuma mau membuktikan dia bisa masak apa enggak. Boleh. Tapi kayaknya bisa sih. Orang cookiesnya aja enak nih. Enak ya? Pakai perasaan. Enggak, jadi paling murah cookies ini jualannya 35.000. Iya gini. Mau sekilo, setengah kilo. Oh gitu kiloan. Jadi dapatnya seberapa ya udah itu. Buat sekilo berapa sekilo? untuk sementara yang setengah kiloan aja enggak. Setengah kilo berapa? 35. 35. Itu kan jadinya gede-gede gitu enggak. Itu kalau ini toplesnya gede segini, tapi kan ada yang ceper segini. 35.000. Murah ya? Murah enggak? Lagi Covid dan mahal-mahal. Iya, masalahnya orang Nanti juga kalau udah itu baru nggak punya duit juga. Yang penting sehat ya enggak? Makanya makanan sehat. Enggak, gue juga jadi karena mungkin masuk usia ya, Wak. Ya kan? Usia mulu. Ngerasa tua atau enggak? Kalau gue enggak. Muda terus. Bukan, kan bukan ngerasa tua. Kan kita umur gak ada yang tahu, Kak. Iya, penting banget ya. Enggak, kenapa gue jadi merhatiin banget kesehatan itu? Karena Covid ini sebetulnya. Iya betul. Orang heboh Covid. Faktanya ada yang mati diabetes, ya kan? Iya, benar. Nggak Covid dia. Diabetes rame tuh. Jantung rame tuh. Iya, karena kalau tes kayak gitu enggak, kita demam aja kita bisa langsung positif kalau dicek gitu. Iya, makanya gue. Tapi kalau misalnya anget-anget dikit ya udahlah, minum obat ini aja. Paracetamol aja ya kan. Istirahat cukup, minum susu. Gue bilang sakit apa nggak? Gue bilang sakit hati. Iya, keluar lagi cookiesnya. lu bahagia bener sih lu kalau bahas mantan ke gue gitu ya? Enggak, karena lu kayaknya punya mantan yang indah. Mantan berkesan apa sampai sini cintanya belum kelar. Yang bingung itu kalau
cinta lama belum kelar ya. Udahlah kan kita udah punya hidup jalan masing-masing Kak Ika ya kan. Jalan masing-masing, kalau ketemu di tempat makan salaman lagi ya. Lu mau nyampein apa Kak buat teman-teman ini buat nutup podcast kita nih? Gitu dari pertanyaan ini ya, aku rangkum aja ya. Ya rangkum lah dari yang apa? YouTube, hidup lu, Ariel, seks, pertanyaan gua pijit plus ya, sampai ke kue. Nah, tuh. Pokoknya kalau untuk Ariel itu aku yang diambil itu yang tadi sosok yang nggak pernah nyerah. Jadi jangan pernah dengar omongan orang, yang tahu diri kita ya kita, yakin aja gitu. Ya, jangan lupa untuk terus berjalan ke depan lah. Berjalanlah walau habis terang. Terus untuk apa itu? Apa enggak? Gue ngeblank kalau udah ngomongin dia. Seks. Ya, seks tuh nanti kalau misalkan udah jadi nih, buat yang baru punya hubungan, kalau you nggak serius dan nggak berani buat untuk berkomitmen menikah, jangan pernah menyentuh lebih jauh lagi. Pacaranlah normal, karena apa, perempuan itu mesti jaga gitu loh. Itu pesan lo. Jadi kalau pijit kalau buat tuh? Pijit yang buat pijitnya buat jadilah perempuan yang pinter mijit dah. Oke. Jadilah perempuan yang pinter mijit ya. Iya. Jadi jangan sampai pasangan kalian pijitnya di luar gitu ya. Kalau perlu pas pulang kerja ditarik aja langsung, sayang pegel nggak gitu. Ya aku pijitin gitu. Mana ada pijit begini Kak. Terus kue beli kue gua dong gitu. Iya, beli di pandemi ini kan kesehatan penting, makan itu penting banget menurut aku. Selain olahraga ya, makanan juga, karena makanan yang aku jual itu adalah dari bahan yang sehat, yang gulanya juga pakai brown sugar, atau bisa juga request yang enggak gulanya terlalu banyak bisa, karena itu pakai oat itu ya. Oh, bisa by request juga ya? Bisa juga. Toppingnya mau gimana bisa juga. Karena ini kan bagus untuk jantung, darah gitu. Pokoknya banyak manfaatnya gitu. Jadi murah, cuma 35.000, mumpung masih COVID. Habis COVID semoga cepat berlalu. 32 ya, lebih murah. Promo macam apa itu? Selain cookies apa Kak? Makanan jadi sih. Kalau itu mah harus ke tempat enggak. Dan itu gitu ya? Belum didaftarin di GoFood juga belum. Gitu. Oh, jadi lu masih. Jadi itu aku yang masak langsung. Oh, gila. Jadi kalau kalian mau ngeliat aku masak, mau cobain nanti aku bawain. Apa sih namanya apa? Lu bikin merek? Oh, kita masih pakai dapur Kito, dapur Maniso, dapur Kito. Oh, dapur Maniso. Sorry. Dapur Maniso itu yang masakan Manado. Manado ya? Iya. Kayak woku gitu. Manado tuh beda gak sih sama Bugis? Beda. Oh, beda ya? Beda. Khasnya beda ya? Dapur Maniso. Ada Instagramnya juga. Instagram, kalian follow ya, Dapur Maniso. Terus beli ya di situ, enak kok, serius. Oke Kak Ika. Iya. Thank you banget ya. Waktunya. Mudah-mudahan podcast kita bermanfaat ya buat yang nonton dan pecah ya. Pecah. Selain tadi plus ya. Agak ngerem sedikit. Maaf ya, kurang puas. Kak Ika geng, give applause.